Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi kita di kelas tahrij hadis ini di pertemuan ke-10. Artinya tinggal dua pertemuan lagi kita akan selesaikan. Kita akan masuk ke bagian kritik matan hadis. Seperti apakah kritik matan? Tentu saja kritik matan ini berbeda dengan kritik sanad. Kalau kritik sanad itu lebih kepada kitab-kitabnya, lebih kepada kitab kamus hadisnya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengkritik matan, itu salah satunya ialah menggunakan logika. Salah satunya juga menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tetapi tidak sulit. Nanti kita praktekkan seperti apa. Oke, kita akan masuk ke bagian kritik matan sekaligus mengkonteskan hadis. Artinya kontekstualis hadis, apakah hadis tersebut bisa digunakan pada zaman ini atau hanya berlaku pada zaman Nabi. Kita akan lihat seperti apa. Oke, kita masuk ke kritik matan hadis. Di sini kritik matan itu fokusnya ke matan. Artinya isi dari sebuah hadis. Kalau teman-teman mengetahui kritik sanad yang kemarin kita lakukan, maka kadang-kadang sanadnya itu sahih. Bahkan dari sahabat-sahabat yang terkenal. Tetapi ternyata ketika dilacak bahwa matan yang dimuat oleh sahabat tersebut tidak memenuhi standar atau berlawanan dengan ayat Al-Quran atau eh, kaidah bahasa Arab, bahkan melanggar kode etik Nabi. Seperti itu. Kita akan lihat seperti apa. Jadi kita mulai dari apa itu kritik matan. Kritik matan itu seorang muhadisin harus berpegang 5 syarat. Nah inilah kritik matan. Jadi seandainya sebuah hadis dari segi sanad itu sudah sahih atau semua sikoh, semua perawi jujur, perawinya itu sudah dianggap memenuhi standar para ulama, maka kritik yang harus dilakukan ialah matan. Apakah matannya sudah sesuai atau tidak? Nah, yang pertama ialah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jelas bahwa jika sekiranya ucapan Nabi itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak mungkin hadis. Sebagaimana dalam surah An-Najm dikatakan, "Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha."
segala ucapan Nabi merupakan apa yang kami wahyukan. Jadi sangat tidak mungkin ada sebuah hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu sangat tidak masuk akal. Bahkan kalau Anda baca beberapa buku, bahkan ada hadis yang menasih sebuah ayat, tapi tidak berarti ayat tersebut tidak berfungsi. Ada pertanyaan muncul ialah bagaimana jika sekiranya ayat tersebut masih ada? Bagaimana hukumnya? Nah, ilmu nasi mansu yang saya katakan kemarin bahwa hanya berlaku ayatnya itu berlaku, tetapi hukumnya bisa dilepaskan. Kayak contoh misalnya, la taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah mendekati sholat jika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu ayatnya ada, masih ada. Bahkan dibaca ketika sholat. Tetapi hanya saja ayat berlaku, tapi tidak hukumnya. Ayat tersebut telah dihapus. Itulah fungsi dari ilmu nasi mansuh. Nah, ada juga ayat yang menjelaskan jika sekiranya ada mau meninggal, maka berikanlah wasiat kepada ahli waris. Nah, ayat tersebut dihapus oleh hadis malahan. La wasia lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Yang ada apa? Warisan. Bedakan ya antara wasiat sama warisan. Jadi tidak mungkin sekali ada hadis dan Al-Quran saling bertentangan. Karena Al-Quran dan hadis pasti sejalan. Itu pertama. Kemudian tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Jadi ada sebuah hadis, misalnya ucapan Nabi, kemudian ada lagi ucapan lagi berikutnya, dan itu lebih kuat dibanding hadis yang pertama. Itu pasti hadis yang lebih kuat itu pasti mengalahkan yang lebih lemah. Di mana hadis tersebut bisa saja disebabkan karena perawinya. Jadi tidak mungkin sebuah hadis itu yang sikoh, yang sohi, saling bertentangan di antara hadis sohi. Nah itulah fungsi dari ilmu nasi mansuh. Rasulullah itu kan pernah menyuruh untuk ziarah kubur dan melarang ziarah kubur. Rasulullah juga pernah melarang eh, berbekam ketika bulan puasa dan Rasulullah berbekam ketika puasa. Itu bukan bertentangan, tetapi hukumnya dicabut. Artinya hukum tersebut tidak berlaku lagi. Seperti itu. Yang berikutnya, tidak bertentangan dengan akal atau rasio. Jadi teman-teman ada sebuah hadis, jika sekiranya tidak bertentangan dengan akal dan rasio, maka itu bisa diterima. Tetapi jika sekiranya ada hadis yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan rasio kita, maka dipastikan hadis tersebut bukan hadis. Seperti itu. Jadi ini betul-betul kita gunakan logika. Tapi yang ketiga ini digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Siapa orang Mu'tazilah? Orang Mu'tazilah itu ialah orang-orang yang menggunakan rasio secara besar. Contohnya ialah orang-orang yang menganggap bahwasanya Allah itu ketika menjelaskan yadullah faqaidihim. Yadullah faqaidihim
itu ada yang mengatakan tangan mereka, tangan Allah. Ada yang mengatakan kekuasaan Allah. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini orang-orang yang sangat rasional, artinya sangat rasional, di mana dia menggunakan akal, maka dia mengatakan gak mungkin Allah bertangan. Pasti dia itu bukan tangan, pasti itu kekuasaan. Nah, itu kadang-kadang kita gunakan juga beliau. Artinya golong-golongnya juga dipakai untuk menafsirkan sebuah ayat. Nah, jika sekiranya hadis tersebut bertentangan dengan rasio akal, maka dipastikan bahwa hadis tersebut bukan dari Nabi. Seperti itu. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Karena ada beberapa hadis yang tidak masuk akal dan itu sangat tidak mungkin dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya tidak bertentangan dengan sirah nabawi, artinya sejarah kenabian. Jika sekiranya ada hadis Nabi Muhammad SAW itu bertentangan dengan sejarah kenabian, maka bisa dipastikan hadis tersebut bukan dari Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi palsu, seperti itu. Yang berikutnya susunannya, artinya Nabi Muhammad ketika berbicara atau mengeluarkan sebuah hadis terbalik-balik, subjeknya, predikatnya, objeknya. Bahkan kalau saya bisa jadi salah ucap. Padahal di awal tadi saya katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi ucapan Nabi itu merupakan sama seperti wahyu. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin berkata tanpa ada apa namanya nalar atau tidak berakal. Pasti ucapan beliau tersusun dengan rapi. Bahkan kalau bisa dikasihkan beliau ini ahli syair. Ucapan-ucapan beliau ketika turun di Mekah, wahyu turun itu mengalahkan para syair-syair Arab pada masa itu. Sehingga tidak mungkin ucapan Nabi itu artinya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Jadi misalnya Rasulullah mengatakan anta, engkau padahal dia bicara sama perempuan, beliau mengatakan anta, kan tidak masuk akal. Jadi pasti Rasulullah ketika berbicara sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan lawan bicaranya, sesuai dengan hukumnya, dan tidak mungkin bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Jadi lima ini yang membuat kita bisa mengkritik matan. Pokoknya pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua tidak bertentangan dengan hadis sahih. Yang ketiga tidak bertentangan dengan akal dan rasio. Tidak bertentangan dengan sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Dan yang kelima susunannya sesuai dengan sabda Nabi atau kaidah bahasa Arab. Untuk sirah nabawiyah kita bisa merujuk ke Ibnu Hisham sama Ibnu Sa'ad atau sirah nabawinya At-Tabari. Jadi itu kitab rujukan utama untuk melihat sejarah kenabian. Ada beberapa tokoh-tokoh seperti Husain Hekal atau Philip Kahiti yang menjelaskan tentang kenabian. Tetapi mereka semua merujuk kepada tadi itu Ibnu Hisham, Tabaqat At-Tabari, dan Ibnu Sa'ad. Itulah rujukan utama kalau kita mau merujuk atau melihat sejarah kenabian. Jadi seandainya hadis tersebut lima ini aman, artinya
hadis tersebut betul-betul dari Nabi. Kita akan lihat. Ini pendapat Ibnu Jauzi. Beliau katakan fakul haditsul ra'aitu li khaliful ma'qul aw yuqadul ausul fa'lam annahu maudhu. Jika sekiranya hadis tersebut kelihatannya yukhaliful ma'qul, artinya berbeda dari segi akal dan bertentangan dengan ausul, fa'lam, ketahuilah annahu, sesungguhnya dia maudhu, artinya cacat, pepalsu. Siapa itu Ibnu Jauzi? Ibnu Jauzi adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Ad-Damashqi Al-Jauziyah. Ia dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Dilahirkan pada tahun 691 Hijriah dan wafat 751 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 1350 Masehi. Ia faqih dan mujtahid dan bermazhab Hambali. Jadi seperti itu. Jadi perkataan Ibnu Jauzi bisa digunakan untuk melihat apakah hadis tersebut ya khaliful ma'qul atau yunaqidul usul, berbeda dengan akal atau di berbeda dengan usul. Analisis ilah hadis. Apa itu ilah? Itu penyakit. Yang kemarin kita jelaskan bahwa kriteria dari hadis sahih tidak ada ilat. Nah ini maksudnya. Tidak ada ilat pada matan sebuah hadis adalah fakta penyebabnya tersembunyi keberadaan dan tidak transparannya. Akan tetapi, jika terdeteksi, maka hal ini menjadikan hadis tersebut yang sahih tidak lagi menjadi sahih. Jadi seperti itu. Jadi ilat atau penyakit itu bisa terjadi pada matan hadis. Jika tadi itu, yaitu bertentangan dengan Al-Quran, berbeda dengan akal rasio, atau hadis yang sahih. Berikutnya, tempat terjadi ilat atau penyakit. Ada 4 tempat. Ada sanadnya yang disangka marfu. Apa itu marfu? Nah, kalau kita flashback ke belakang, kalau kita flashback ke belakang kemarin, saya pernah jelaskan bahwa hadis itu ada 3 kategori. Ada hadis mauquf, marfu, maktu. Nah, marfu itu artinya hadis itu bersumber dari Nabi. Kalau mauquf itu bersumber dari sahabat, sedangkan maktu itu bersumber dari Tabiin. tabiin. Jadi sanad yang disangka marfu bisa jadi berubah jadi mauquf. Kenapa? Karena tadi itu, karena ketika ditelusuri, oh ternyata Nabi tidak pernah mengucapkan ini. Nabi hanya mendapatkan dari eh hadis ini dapat dari sahabat, bukan Nabi. Ada yang begitu. Jadi namanya kalau dalam usul fikih qaulu sahabi, perkataan sahabat. Cincin itu apa yang digunakan pakai tangan kanan atau jari kanan itu dari Abdullah bin Umar yang pernah saya contohkan kemarin bahwa hadis tersebut itu bersumber dari sahabat Nabi. Tapi para ulama usul mengatakan ada 2 perdebatan apakah qaulu sahabi bisa dijadikan hukum atau tidak. Alasannya ialah bisa dijadikan hukum karena beliau para sahabat Nabi itu hidup bersama Nabi. Jadi otomatis tidak mungkin mereka jauh dari Nabi kebiasaan mereka. Yang kedua ada pendapat
tidak boleh dijadikan hukum. Karena itu mereka sahabat. Alasannya bahwa hadis yang bersumber dari Nabi itu namanya dalil qot'i. Apa dalil qot'i? Dalil yang pasti. Ada namanya dalil zonni. Dalil yang masih bisa diperdebatkan. Itu namanya dalil zonni. Jadi kalau teman-teman melihat dalilnya qot'i, maka tidak perlu ada perdebatan. Tapi dalil zonni itu juga sama. Ada yang mengatakan itu masih bisa berubah, ada juga masih bisa, tidak bisa berubah. Tapi rata-rata dalil zonni itu pasti berubah. Jadi sanatnya yang disangka marfu bisa jadi berubah jadi mauquf. Insya Allah kalau waktu cukup kita akan praktekkan. Kita akan lihat seperti apa. Sanat yang disangka yang kedua, sanat yang disangka marfu dan muttasil. Marfu itu dari Nabi ya, muttasil bersambung. Dan muttasil terjadi sanatnya mursal, artinya terputus. Kalau mursal ini hadis mursal ini terputusnya di bagian sahabat biasanya. Jadi Nabi langsung lompat ke tabiin atau seterusnya, atau tabiin terputus di antara tabiin. Itu mursal, terputus pokoknya. Terjadi percampuran antara hadis satu dengan hadis yang lain. Ya, betul. Jadi jangan disangka bahwa hadis-hadis yang dikumpulkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul semua serentak. Namanya juga manusia, pasti lupa. Makhluk hatta wanisian. Anas itu nas, manusia, alinsan itu kan asal katanya anas, nasun, nisyan. Memang tukang lupa. Jadi tempatnya lupa ya manusia, termasuk sahabat, termasuk zamannya Umar bin Aziz. Jadi tidak ada yang sempurna. Kecuali Nabi beda. Beda beliau maksum. Jadi tercampurnya antara satu hadis dengan hadis yang lain itu bisa jadi. Betul. Nanti kita lihat ada beberapa hadis yang tercampur antara ucapannya Nabi dengan ucapannya sahabat Nabi. Gak usah jauh-jauh. Kita saja menyampaikan sebuah peringatan atau pengumuman kepada teman kita, pasti ada tambahannya. Ketika mengatakan, hai kawan, besok pengumuman kelas tahrir sini diadakan kerja bakti. Nah, padahal ketika saya menyampaikan kepada mahasiswa saya atau murid-murid saya, besok diadakan kerja bakti pada tanggal 11 Oktober. Nah, ketika Anda menyampaikan ke teman kalian, Anda menggunakan kata kawan, hai kawan, besok dikatakan Pak Musin bahwasanya kita kerja bakti. Di situ ada redaksi kawan. Padahal saya sendiri tidak mengatakan bahwa ada kawan. Saya menyampaikan sebuah pengumuman saja. Begitu juga sahabat Nabi. Ketika menyampaikan sebuah hadis, bisa jadi karena sahabatnya, karena akrabnya, tercampurlah ucapan Nabi dengan ucapannya dia ketika mengadakan atau menyampaikan sebuah hadis seperti itu. Jadi yang ketiga itu sangat-sangat kemungkinan terjadi. Makanya para orientalis, orientalis ini adalah para sarjana barat yang mempelajari ilmu Islam. Mereka heran kenapa sampai sekarang hadis itu bisa sampai kepada umat muslim. Padahal jaraknya Nabi dengan umat muslim sekarang ini sudah jauh sekali. Tapi kenapa masih bisa kita memperoleh hadis? Bahkan mereka juga meragukan Al-Quran.
Kenapa? Karena Al-Quran lebih jauh lagi pengumpulannya di masa sahabat Abu Bakar. Sedangkan hadis di masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi sangat jauh. Kenapa demikian? Karena Injil itu ditulis setelah 500 tahun kematiannya Isa Al-Masih atau Yesus. Otomatis perubahan-perubahan Injil lama, Injil baru, makanya ada istilah lama, perjanjian baru. Karena tadi itu, karena ada beberapa revisi yang dibuat oleh para pendeta pada masa itu. Dan mereka heran, kenapa hadis bisa hebat, bahkan sampai ke kita dalam bentuk kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan seterusnya. Itu betul-betul mereka heran. Sampai sekarang masih heran. Kalau Anda baca beberapa jurnal-jurnal, itu mereka betul-betul mengkritik. Bahkan mereka merekonstruksi Al-Quran. Apa itu rekonstruksi? Merubah Al-Quran. Karena bagi mereka ada beberapa Al-Quran atau ayat yang tak ditulis pada masa Abu Bakar. Luar biasa. Berikutnya, terjadi kesalahan penyebutan. Riwayat, betul. Menyebutkan nama, menyebutkan mirip-mirip, yang mirip-mirip namanya. Padahal orang yang berbeda. Seperti contoh, kalau Anda baca Abdullah, kalau tambah di tengah-tengah ya, Ubaidillah, Abdullah sama Ubaidillah. Jika sekiranya nggak ada ya di tengah-tengah, atau salah tulis mereka, maka disangka Abdullah. Kemudian kalau seandainya khotam atau kata-kata ho dihilangkan titiknya jadi ha, itu luar biasa berubah. Nah, itu yang dikhawatirkan juga. Itu namanya ilat atau penyakit dalam sebuah hadis. Yang kelima, bisa juga terjadi percampuran antara bahasa Nabi dengan bahasa sahabat. Nah, yang sekarang tadi. Jadi ada bahasa Nabi, bahasa sahabat. Kalau yang nomor tiga bedanya, dua-dua hadis Nabi tapi tercampur. Yang kelima ini ucapan Nabi tercampur dengan ucapan sahabat. Itu bedanya antara nomor tiga dan nomor lima. Seperti itu. Jadi ada ucapan-ucapan sahabat yang tercampur dengan ucapan Nabi. Sedangkan yang nomor tiga itu hadis itu tercampur juga, tapi tergabung antara hadis pertama dan hadis kedua. Nah, ini contohnya. Yang merah itu ucapan Nabi. Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Hamid bin Abdurrahman an Daud an Attar. An Ma'mar an Qatada an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW arhamu ummati ya umbi ummati Abu Bakar. Berkata Rasulullah SAW, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Yang paling penyayang umatku ialah Abu Bakar. Wa asyaddahum fi amrillah Umar. Dan yang paling keras dalam perintah Allah di antara mereka adalah Umar. Wa asdiqahum haya Utsman. Dan yang paling memalu di antara mereka, sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat mereka ialah Utsman. Wa alamuhum bil hilal wal haram. Bil halal wal haram. Dan yang paling mengetahui di antara mereka halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Wa afraduhum min Zaid bin Thabit. Dan yang paling pandai dalam ilmu faraid di antara mereka adalah Zaid bin Thabit. Wa aqrahum Ubay bin Kalab. Dan yang paling pandai membaca Al-Quran di antara mereka ialah Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummatin aminan wa inna umma amin hadzal ummat Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, di sini kita lihat. Setelah dicek,
ternyata ada percampuran antara Anas bin Malik dan reputasi Ubaidillah bin Jarrah. Nih. Jadi yang merah itu ucapan Nabi, sedangkan yang hitam itu ucapannya Anas bin Malik. Itu bedanya. Hal itu menunjukkan idraj. Apa itu idraj? Tadi itu tercampurnya ucapan Nabi, ucapan sahabat. Nah, inilah yang dibawa. Di bawah inilah hadis utamanya. Hadatsana Amr bin Ali, hadatsana Abdul Ala, hadatsana Khalid bin An Ubay Qilabah, qala hadatsani Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW qala inna likulli amatan aminan wa inna aminana ayyuhal ummatan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, inilah ucapan yang sebenarnya. Jadi ucapan yang pertama tadi ucapan Rasulullah tapi berbeda konteksnya. Ini hanya khusus untuk kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Sungguhnya di setiap umat itu yang paling dipercayalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, beda kan? Kalau ini digabung, kalau ini tidak dipisah. Sudah jelas bedanya ya, bahwa itulah pentingnya ilmu ini. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan ilmu tahrij. Anda misalnya mencari ummati atau Abu Bakar boleh. Anda cari Umar boleh. Seperti itu. Nanti ketemu. Setelah Anda cari semua, ternyata ucapan ini tercampur dengan menggunakan ilmu tahrij hadis, maka Anda bisa mengetahui ini. Seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau mau betul-betul kuasai ilmu ini, dipraktekkan. Khususnya yang nonton di YouTube, dipraktekkan sesuai dengan tema-temanya, dipelajari betul-betul. Kalau sudah lancar, maka akan asik dan akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Karena bisa saja ini hadis dikutip di YouTube, di website, di Instagram, bahwa Nabi pernah mengucapkan hal seperti ini. Padahal tercampur antara sahabat ucapan Rasulullah yang berbeda konteks. Seperti itu. Nah, di sini lagi. Kita akan lihat implikasi periwayatan bil makna. Artinya dampak dari periwayatan bil makna. Tentu saja dalam hadis Nabi Muhammad SAW, periwayatan dengan makna sangat sering terjadi. Kekeliruan dan kesalahan dalam pemahaman sebuah hadis. Kita akan lihat. Hadatsana Musaddad. Qala hadatsana Ismail bin Ibrahim. Akhbarana Abu Hayyan. Direkam apa tidak ini? Terekam apa enggak ya? Takut nggak terekam. Oh, terekam. Oke. Oke, saya ulang. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail bin Ibrahim akhbarana Abu Hayyan At-Taimi an Abi Zar Abi Zar'ah an Abi Hurairah qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam barazan yauman lin-nasi fa'atahu Jibril faqala mal iman qala an ta'minu billahi wa malaikatihi wa bil liqa'i wa rasulihi wa tu'minu bil ba'thi qala mal Islam al Islamu an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an
wa tuqimus salata wa tu'addiz zakata wal mafruḍah wa tasumu Ramadan. Qala mal ihsan? Qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi hadis ini tentang Nabi SAW itu barazan di barazan, kemudian datanglah Jibril berkata kepada beliau, apa itu iman? Nabi menjawab, antum minu billahi wa malaikati wa biliqai wa rasuli wa tu'minu bil ba'thi. Yaitu percaya kepada Allah, malaikat dan penyampaian Rasulullah dan beriman kepada hari akhir. Kalau amal Islam atau hari kebangkitan ya, tu'minu bil ba'thi itu hari kebangkitan. Kalau amal ihsan, amal Islam, Islamu anta abdullah wa la tusyriku bihi wa tuqimus salata wa tu'addiz zakata al mafruḍah wa tasum Ramadan. Islam itu adalah beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan. Qala amal ihsan, qala anta abdullah wa ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dilihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka fa innahu yaraka. Seolah kamu dilihat fa innahu yaraka. Seolah kamu dilihat oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kamu tidak melihat Tuhan, maka kamu beribadah seolah-olah dilihat Tuhan, supaya kalian itu betul-betul khusyuk. Itu maksudnya. Jadi kalau ini harus dipakai, maka insya Allah nggak ada korupsi, karena semua kita merasa diawasi oleh Tuhan. Itu maksudnya. Jadi cek yang ini sama hadisnya. Hadatsana Ishaq an Jarir an Abi Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah yauman barazan linnasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rasulihi wa liqa'i wa tu'minu bil ba'tsil akhir. Qala ya Rasulullah mal islam? Qala al islamu an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa tuqimu sholata wa tu'ti zakata al mafruḍah wa tasumu Ramadan. Pertama kita lihat inilah maksudnya periode bil mana. Jadi ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW, ketika dia periwayatnya bil mana, pasti nggak sempurna. Pertama yang nggak sempurnanya di sini nggak ada ihsan. Itu. Yang kedua, yang pertama ini menyebutkan Jibril. Sedangkan yang ini tidak menyebutkan Jibril. Barazan linnasi iza atahu rajulun yamshi. Jadi datanglah kepada dia seorang laki-laki yang berjalan dan berkata, ya Rasulullah. Jadi ada dua makna. Ada yang mengatakan ini versi laki-laki yang datang kepada beliau. Ada yang mengatakan ini malaikat. Seperti itu. Jadi karena pemaknaan saja. Jadi apa yang kita dapatkan, misalnya Anda dapat hadis yang pertama ini, yang kedua ini, maka Anda mengatakan, oh ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata bahwa dia menanyakan tentang iman Islam. Tapi kalau Anda dapat hadis seperti ini, maka Anda akan mengatakan, oh ada Jibril datang kepada beliau dan mengatakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi dua hadis ini yang berdampak kepada periwayat yang bermakna. Sama seperti apa saya katakan tadi kepada teman-teman, bahwa kalau seandainya saya ucapkan besok libur, maka teman-teman pasti mengatakan dengan ucapan berbeda.
tetapi maknanya sama. Sepertilah hasilnya. Seperti ada di sini. Dia mengatakan Jibril, yang satu mengatakan rajulun. Itu sudah beda, beda konteks. Satu malaikat, satu laki-laki. Tapi karena periode bil mana, maka dari tersebut dipahami bahwa tentang orang-orang bertanya kepada tentang Rasulullah, tentang iman dan Islam. Itu konteksnya. Jadi kalau ada yang memahami hadis secara tekstual, perlu ditanyakan tentang ilmu rijalnya, ilmu hadisnya. Jangan memahami hadis secara tekstual. Nah, makanya saya katakan tadi, jangan memahami secara tekstual. Inilah dampaknya. Ini masih contoh akidah ya. Ini belum masuk hukum. Ada beberapa hadis-hadis itu karena sifatnya zonni atau masih bisa berubah, maka itu disitulah perlu ijtihad. Siapa yang berijtihad? Ya adalah para ulama. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mengetahui teks hadisnya, apa konteksnya, seperti itu. Nah ini lagi, satu hadis tapi dua pemahaman. Hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Damashqi. Hadatsana Al-Walid bin Muslim. Hadatsana Al-Auza'i. Hadatsani Zuhri an Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamah bin Abdurrahman annahuma hadatsahu anna Aba Hurairah kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaqaiza ahadukum minal laili fala yadkhulu yadahu fil ina' hatta yafrugha 'alaiha marrataini aw thalathan fa inna ahadakum la yadri fi ma batat ayadahu. Terjemahan di bawah. Jadi jika sekiranya kalian bangun dari tidur, maka janganlah dia mencelupkan ke dalam bejana hingga dia membasuhnya 3 kali. Tangan, maksudnya tangan. Jadi kalau sebelum apa bangun dari tidur, maka janganlah dia mencelupkan ke dalam bejana hingga dia membasuhnya. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya menginap. Artinya ketika dia tidur, mungkin digaruk-garuk kelaminnya, digaruk badannya, sehingga dia najis. Seperti itu. Nah, itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira konteks di sini apa? Halo, halo? Hadis ini berbicara apa kira-kira? Hadis Abdurrahman. Ada yang tahu? Ibu Reni tahu? Nggak tahu, Bib. Reza, Pak Reza atau Pak Muhammad Amin? Ada bangun tidur mungkin, Bib. Ya, Habib Yahya. Nah, Kurang tahu, Bib. jadi seperti ini. Jadi ini hadis ditelusuri lagi. Ini hanya berlaku ketika mau wudhu. Jadi kalau Anda bangun tidur, kalau kita pakai di sini, maka setiap bangun tidur, kita cuci tangan dulu. Kalau kita pakai tekstual hadisnya. Tapi setelah dicek, hadis ini hanya berlaku ketika mau wudhu. Ketika Anda tidur siang, misalnya, atau tidur pagi, subuh, mau sholat subuh, karena zaman dahulu itu air tidak seperti air keran, buka ngocor langsung, tapi dia pakai bejana, fil ina, sehingga dikhawatirkan kalau tangannya najis, maka yang terjadi ialah
tempat bejana ambil air wudhu itu menjadi semua najis. Nah, itu pertama, pemahaman bahwasanya ketika mau wudhu. Yang kedua tadi, yang saya katakan tadi, ketika bangun tidur pasti harus cuci tangan. Karena dikhawatirkan tangannya tadi itu ada juga najisnya. Jadi yang pertama itu berlaku untuk wudhu. Yang kedua itu secara tekstual, bangun tidur wajib cuci tangan. Kalau yang pertama tadi hanya berlaku untuk wudhu. Jadi teman-teman kalau mau bangun tidur, kalau nggak mau sholat, ya nggak apa-apa, gak usah cuci tangan. Ini hadis juga berlaku. Tapi kalau teman-teman mau cuci tangan, tempatnya bejana seperti itu, maka hadis ini berlaku. Tapi kalau tempatnya kayak keran, atau tempat wudhunya kayak keran, maka hadis ini tidak berlaku. Seperti itu. Jadi dua pemahaman. Yang pertama mau wudhu pakai bejana. Yang kedua kalau seandainya teman-teman bangun tidur, cuci tangan itu nggak apa-apa. Dapat sunnahnya Nabi. Nah seperti itu. Jadi kalau tidak ada bejana, nggak perlu diterapkan ini. Tapi kalau pakai bejana diterapkan. Karena khawatir tangannya bercampur dengan najis ketika tidur. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa satu hadis ini bermakna dua pemahaman. Ini berlaku ketika bangun tidur, itu pertama. Yang kedua, bisa berlaku cuci tangan ketika mau wudhu. Karena dikhawatirkan bejananya, air dalam bejana itu tercampur dengan najis. Seperti itu. Yang berikutnya, sahabat Nabi SAW itu mengkonteskan sebuah hadis dari ucapan Nabi. Artinya mengkonteskan atau mengkondisikan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Seperti itu. Hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma. Qala hadatsana Jawriyah an Nafi an Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadal asr illa fi Bani Quraiza. Ini sering dengar kalau teman-teman nonton podcastnya Habib Ja'far Al-Haddad, dia sering mencontohkan ini. Sering mencontohkan tentang peristiwa ini, pemahaman konteks sebuah ucapan Nabi yang menjadi dua kondisi. Yang pertama ialah la yusalliyanna ahadul asr. Tidak boleh eh, mengatakan bahwasanya kalian tidak boleh sholat ketika sampai di Bani Quraiza. Itu pertama. Yang kedua, harus cepat-cepat sholat. Jangan sampai kita tidak dapat sholat ketika di Bani Quraiza. Nah, dua pemahaman beda. Satu menyuruh untuk pergi cepat-cepat agar kita sampai di Bani Quraiza dan sholat di Bani Quraiza. Itu pertama. Yang kedua, harus cepat-cepat sholat sekarang. Jangan sampai kita tidak kedapatan sholat di Bani Quraiza. Itu konteksnya. Jadi ucapan Nabi dan Nabi ketika itu sampai ke sana, sampai di Bani Quraiza, ucapan Nabi ini disampaikan oleh sahabat sendiri. Dia bertanya, ya Rasulullah, yang mana benar pendapat kita berdua? Apakah si dia dan si saya? Kata Rasulullah, dua-dua benar. Artinya apa? Dua pemahaman ini dibenarkan oleh Rasulullah dan Rasulullah memberikan pintu ijtihad atau pintu menggunakan akal ketika memahami sebuah hadis Nabi. Jadi salah besar jika ada orang-orang
terutama kaum-kaum yang tekstual, yang memahami hadis secara tekstual. Bahkan ada yang memahami itu hadis itu apa ucapan Nabi secara tekstual, maka itu menjadi titah dan harus diikuti. Jika tidak ada ucapan Nabi seperti itu, maka jangan diikuti. Contoh yang paling kecil ialah yang sering kita dengar Maulid Nabi, karena tidak ada hadisnya. Jadi para ulama para ulama-ulama yang salaf atau ulama-ulama yang ekstrim dalam artian Wahabi tidak menyukai adanya Maulid Nabi karena mereka memahami tidak ada teks hadis yang mengatakan hal seperti itu. Padahal ucapan Nabi, Nabi pernah merayakan ulang tahunnya dengan cara berpuasa seperti itu. Jadi Rasulullah betul-betul merayakan kelahirannya dengan cara berpuasa dan kita sebagai umatnya merayakan merayakan Nabi Muhammad kelahirannya dengan cara membaca sirahnya, membaca sejarah kenabian seperti itu. Tunggu ya, saya cek dulu. Oke. Jadi itu pertama. Nah, ini berikutnya. Ini contoh kasus ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. La yadkhulul jannah waladuz zina. Tidak akan masuk surga anak zina. Wah, bahaya ini. Seandainya ini terjadi, maka anak-anak hasil zina yang sholat, yang berpuasa, yang betul-betul misalnya dia zina, kemudian anaknya setelah melahirkan dia masukin di pesantren, tiba-tiba dia sholat puasa, ketahuan dia hasil anak zina, maka dia dengar di sini pasti pusing kepalanya. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga ucapan dia, sholatnya dia, zikirnya dia. Karena ini hadis Nabi. Bahkan kalau Anda cek lagi, hadis ini berasal dari Abu Hurairah. Itu pertama. Jadi ini hadis salah konteks. La yadkhul jannah walau zina. Tidak masuk surga anak zina. Hadisnya betul. Tidak masuk surga anak zina. Tetapi bukan seperti itu konteksnya. Karena ini Abu Hurairah salah dengar. Karena ketika itu Aisyah menegur Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah salah mendengar ucapan Nabi. Pertama, salah dengar. Yang kedua, bertolak belakang dengan Al-An'am ayat 64. Dan seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Bahkan ada hadis yang Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak dilahirkan pasti suci. Nah, sudah jelas-jelas. Sudah tiga konteks yang berbeda. Dari segi pendengaran, dari segi Al-Quran, bahkan hadis sahih. Jadi hadis tersebut tidak benar dan itu bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi yang lebih kuat, yaitu kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak dilahirkan pasti suci. Masa anak hasil zina itu langsung berdosa? Yang salah bapak ibunya. Kenapa zina? Seperti itu. Memahami konteks sebuah hadis ini juga penting. Konsensus umat Islam dari dulu hingga sekarang bahwa Nabi Muhammad merupakan otoritas tertinggi. Artinya, apa itu konsensus? Konsensus itu kesepakatan. Kesepakatan umat Islam dari dulu hingga sekarang bahwa Nabi Muhammad itu merupakan
otoritas atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah hukum Islam. Sehingga ucapan Nabi, ucapan Al-Quran itu sama. Artinya sama-sama kuat. Jadi kalau nggak ada di hadis, nggak ada di Al-Quran, maka kita cari hadis. Bahkan hadis digunakan sebagai tafsir atau penjelas dari Al-Quran. Sehingga Nabi sebagai otoritas tertinggi mampu menjelaskan Al-Quran, mampu menjadi eh, tombak hukum. Artinya hukumnya berlaku sama beliau. Itu yang pertama. Jadi itulah interaksi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak bisa akan lepas dari sunnah. Karena tadi itu sebagai tafsir, tafsir, bahkan sebagai nasikh. Bahkan jika sekiranya Al-Quran itu kan sifatnya ijmal. Apa itu ijmal? Umum. Sehingga menyebabkan dibutuhkan sebuah penjelas, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, hal ini kemudian menjadikan sunnah sebagai undang-undang yang wajib ditaati. Betul, karena ketika otoritas tertinggi dari Muhammad itu dipegang oleh Muhammad, maka sunnah tadi itu menjadi wajib ditaati oleh umat Islam. Oleh karena itu sunnah mempunyai posisi yang sangat sentral dalam hukum Islam. Sebagaimana yang saya sering jelaskan kepada teman-teman, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Aku tinggalkan dua perkara bagimu, jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu tidak akan sesat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jika sekiranya umat Islam itu berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka tidak akan sesat. Insya Allah. Problem hadis. Setiap sabda Nabi wajib diverifikasi. Artinya dikaji ulang karena itulah muncul istilah kajian sanad. Verifikasinya apa? Verifikasinya dari itu. Siapa si pembawa beritanya? Ketika melakukan tahrij, maka yang diverifikasi adalah sanadnya. Siapa yang membawa hadis tersebut? Apakah bisa dipercaya? Jangan-jangan orangnya bohong. Jangan-jangan ini ucapan-ucapan yang dari dia. Nah, itulah penting untuk verifikasi. Makanya ilmu tahrij, kritik sanad itu penting untuk melihat siapa yang berbicara. Kemarin ada pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan bahwasanya apakah kita boleh mengkritik para perawi hadis? Wajib dikritik. Kenapa? Karena tadi hadis itu hukum. Jangan sampai hukum-hukum yang kita verifikasi, yang kita gunakan itu dibawa oleh orang-orang yang tidak kredibel atau tidak bisa dipercaya, sehingga menyebabkan Nabi menjadi gugur. Artinya, ketika sabda Nabi itu dibawa oleh pembohong, maka yang rusak, yang tercoreng namanya, ialah bukan si pembawanya juga, tapi hukum Islam. Jadi ketika seseorang yang membawa hukum itu tercoreng atau pembohong, maka hukum itu tidak bisa lagi dipercaya. Sama seperti sekarang ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, ketika seorang polisi berbohong, satu polisi berbohong saja, dua polisi berbohong, maka kepolisian hukum di negara ini Indonesia itu juga jadi tercoreng. Sama seperti ini, ketika pembawa beritanya itu tercoreng, oh ternyata si Fulan bin Fulan itu pembohong, maka yang tercoreng ialah Nabi Muhammad SAW. Oh ternyata Nabi Muhammad punya
Hukum itu nggak bagus karena si pembawanya pembohong. Jadi hancurlah nama Nabi, hancurlah hukum yang dibawa Nabi, sehingga Islam juga akan hancur. Gara-gara si orang yang membawa hadis Nabi itu tidak bisa diverifikasi. Dan ketika diverifikasi dia nggak kredibel, tidak kredibel, tidak bisa dipercaya. Itu pertama. Kedua, ucapan Nabi tentu saja memicu perdebatan dalam hal interpretasi. Nah, pernah saya ucapkan kepada teman-teman bahwa ketika Nabi Muhammad mengatakan A, B, C, D, itu pasti interpretasi para sahabat ketika melihatnya bermacam-macam. Makanya pengertian hadis pertama ialah aqwalun nabi wa af'aluhu wa ahwaluhu, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, hal ihwal, keadaan Nabi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang Nabi kunut, kadang-kadang Nabi tidak kunut. Kadang-kadang Nabi pernah minum berdiri, kadang-kadang Nabi minum duduk. Itulah perbuatan Nabi. Jadi seandainya kalau kita melihat hadis tersebut, maka pasti interpretasi bermacam-macam. Nah ini saya contohkan seperti ini. La yusalliyanna ahadul asr illa fi Bani Quraiza. Hadisnya sama. Tetapi yang saya katakan tadi, ketika jelaskan pertama tadi, ada dua versi. Satu yang mengatakan kita tidak akan mendapatkan sholat asar di Bani Quraiza. Yang pendapat pertama. Yang kedua, harus sholat sekarang. Harus sholat di Bani Quraiza. Karena kita disuruh untuk sholat di Bani Quraiza. Janganlah sholat di antara kalian sampai hingga sampai di Bani Quraiza. Yang pertama tadi, kalian tidak akan mendapatkan sholat sampai di Bani Quraiza. Jadi ucapan satu, tapi interpretasi bisa dua, atau pemahaman bisa dua. Disebabkan tadi pemahaman para sahabat berbeda-beda. Dan Nabi Muhammad ketika ditanya tentang masalah ini, Rasulullah yang senyum dan berkata dua-dua benar. Jadi gak ada yang salah. Qardawi memahami dengan pertimbangan tujuan, konteks, dan foto-fotonya. Sebagai contoh misalnya, kalau Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dinikum. Dunyakum, salah itu. Salah-salah ketik itu. Engkau lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi ketika itu Rasulullah ditanya tentang proses pertanian, tentang perkawinan antara kurma jantan dan kurma betina. Karena Rasulullah nggak bisa jawab, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dinikum. Kamu lebih mengetahui mengenai masalah urusan duniakum. Jadi ini menunjukkan bahwa bahwasanya Rasulullah itu menyerahkan urusan seperti ini, masalah pertanian atau perairan, itu dikerjakan kepada ahlinya. Seandainya Rasulullah sok tahu, maka dia jawab sembarang aja. Tapi karena menjaga marwah Nabi Muhammad, kalau seandainya Rasulullah itu sok-sok tahu dan kemudian salah perkawinan antara kurma jantan dan kurma betina dan salah, maka kenabian bisa hancur. Oh Rasulullah ini berarti nggak betul-betul Nabi. Apa ucapannya dia nggak berhasil. Nah seperti itu. Jadi antum alam biumur dunyakum. Kata Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah itu menyerahkan kepada si petani tersebut tentang perkawinan kurma jantan dan kurma betina. Mereka lebih tahu lah. Seperti itu. Yang berikutnya lagi pemahaman hadis tentang la tusafirul imra'atun illa ma'aha muhrim.
Jadi ada hadis Nabi mengatakan la tusafirul mar'ah atau imra'atun, tidak boleh perempuan itu berpergian illa ma'ah muhrim, yang bagian bawah, yaitu tidak boleh perempuan berpergian tanpa muhrim. Ini pengertian tentang seorang perempuan yang pergi tanpa muhrim. Artinya siapa itu muhrim? Yaitu yang haram dinikahi, bapaknya, saudaranya, seperti itu. Jadi kalau perempuan yang belum nikah, maka dia wajib berpergian dengan muhrim. Itu konteksnya. Tetapi ternyata hal tersebut itu hanya berlaku pada zaman dahulu. Karena zaman sekarang perempuan berpergian ke naik kereta atau naik bis ke pulang kampung atau pulang ke rumah orang tuanya. Apakah mereka membutuhkan muhrim? Maka tidak perlu, karena muhrim itu diterjemahkan sebagai keamanan. Tidak boleh perempuan berpergian tanpa ada keamanan. Artinya keamanannya maksudnya ada polisi, ada dinas perhubungan, dan sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan teks hadis tersebut, maka semua perempuan yang pergi tanpa muhrim berdosa. Itu luar biasa. Jadi kalau kita memahami hadis tersebut tekstual, maka semua perempuan, karena la di situ la nafiyah, artinya larangan. Setiap ada kata larangan, maka itu kewajiban bagi seorang muslim untuk mendengarkannya atau seorang muslim untuk mengikutinya. Seperti itu. Itu contoh, dua contoh tadi ya. Perlakuan sahabat terhadap sunnah Nabi. Dalam memahami hadis Nabi, para sahabat membagi dua kategori, yaitu hadis sunnah tasri dan goir tasri. Apa itu tasri? Tasri itu maksudnya adalah hukum. Ada sunnah-sunnah itu berbentuk tasri, hukum. Ada sunnah-sunnah goir tasri, atau sunnah itu tidak berbentuk hukum. Apa contohnya? Misalnya ketika Anda makan. Makan itu goir tasri. Itu hal sifatnya boleh. Anda makan, nggak masalah. Atau Rasulullah itu rambutnya panjang. Beliau ganteng. Apakah semua umat muslim itu harus ganteng seperti Nabi? Bahaya kalau ganteng nggak ganteng, bahaya. Nanti bukan umat Nabi. Itu berbahaya. Itu contoh guru tasri. Itu yang nggak berbentuk hukum. Tapi kalau hukum itu misalnya seperti la sholat di malam yaqra bi fatil kitab. Tidak sah sholat jika tidak baca Al-Fatihah. Itu berbentuk hukum. Maka seorang muslim tidak akan sah sholatnya jika tidak baca Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi yang berbentuk-bentuk hukum itu namanya kategorinya itu tasyri. Sedangkan gor tasyri itu sifatnya ahwali, keadaan Nabi. Rasulullah itu misalnya gondrong, ada hadisnya seperti itu. Apakah semua wajah harus gondrong? Kan nggak mungkin. Berikutnya lagi terdapat beberapa kasus hadis Nabi, misalnya Fatimah bin Qais dilamar ketika oleh dua orang yaitu Abu Jaham dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jawab Nabi, Abu Jaham adalah orang yang tidak pernah meletakkan tokatnya di pundaknya. Dan Muawiyah adalah seorang yang miskin. Maka Rasulullah Fatimah menikah dengan Usama bin Ziyad. Tunggu, tulisnya apa ini? Oke. Ini konteksnya dua-duanya kalau nggak salah tidak diterima oleh Fatimah. Akhirnya Fatimah menikah dengan Usama bin Zaid. Seperti itu. Jadi ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW itu membiarkan atau merelakan kepada kasus-kasus ini kepada umatnya. Seperti itu.
Selain pemahaman tasri, para sahabat dalam juga memahami hadis yang secara universal dan temporal. Temporal maksudnya waktu. Jadi ada beberapa hadis Nabi Muhammad itu secara universal dan temporal itu memahami sebuah hadis. Misalnya dalam kasus memakan daging keledai. Dalam riwayat Ibnu Abi Aufa ketika perang Haibar, para pasukan sangat kelaparan kemudian memasak keledai. Dan ketika itu disajikan tiba-tiba ada seorang berteriak, buanglah daging tersebut. Kata Rasulullah melarang. Kemudian terjadi diskusi di antara mereka dan kesimpulan mereka terdapat tiga kategori. Pertama, akhirnya beberapa alasan dilarangnya keledai. Karena harta rampasan, yang kedua karena keledai makanannya kotor, dan ketiga binatang angkutan. Jadi keledai itu tiga versi memakannya di antara mereka. Karena keledai itu harta rampasan, jadi itu bukan hartanya orang-orang yang ikut perang, tapi orang-orang di situ. Sehingga itu belum dibagi, gak ketahuan siapa yang mau ini punya siapa, sehingga gak bisa dimakan. Yang kedua, karena keledai memakan makanan kotor-kotor, sehingga pasti apa yang dimakan juga akan kotor. Yang ketiga, ini keledai berfungsi untuk mengangkut barang. Jadi karena keledai ini berfungsi, jangan dimakan sama seperti kuda. Kuda itu berfungsi untuk perang atau angkut barang. Maka otomatis hal tersebut nggak bisa digunakan atau nggak bisa dipakai. Nah, inilah namanya temporal. Jadi sifatnya temporal aja hanya bersifat pada masa itu. Tapi kalau ada yang keledai, silakan saja seperti itu. Berikutnya lagi nih. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Hamad an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala la tamna'u ima Allahu masajid Allah walakin yakhrijunna wa hunna tafilat. Janganlah kalian melarang orang wanita itu menuju ke masjid, akan tapi wadaklah kalau mereka keluar tidak memakai wangi-wangian. Ini maksudnya bertabarruj ya, atau berhias diri. Jadi pada masa itu Ibnu Umar dan Bilal berdebat mengenai hal tersebut. Alasannya Bilal tidak ingin menerapkan di sini pada zamannya, sehingga di sini tidak sesuai dengan konteks pada masa itu. Jadi inilah alasannya para ulama memberikan sunnah kepada para wanita yang tidak eh, pergi ke masjid. Makanya ada perintah dalam fikih itu sunnahnya perempuan sholat di rumah seperti itu. Kalaupun dia sholat di luar, janganlah memakai wangi-wangian karena dia khawatir beberapa pria akan tertarik. Nah, Ibnu Umar dan Bilal berdebat mengenai hal tersebut. Jadi bagi Bilal ini tidak ingin menerapkan hal tersebut pada zamannya karena mungkin saja perempuan pada masa itu atau laki-laki sudah bagus seperti itu atau sebaliknya karena dikhawatirkan menggoda laki-laki yang lain seperti itu. Jadi itu dua versi. Jadi menerapkan hadis itu sesuai konteksnya. Jangan terlalu tekstual. Beliau Aisyah menjawab tentang hadis tersebut. Andai saja Rasulullah masih hidup dan melihat bagaimana ulah para perilaku perempuan sekarang, niscaya Nabi akan merubah pendapatnya. Pasti beliau melarang perempuan pergi ke masjid. Nah, jadi bagi Aisyah pada masa itu Rasulullah masih mengizinkan perempuan pergi ke masjid, tapi hendaklah dia jangan memakai wangi-wangian. Dan terlihat bahwasanya ada perubahan ketika pasca Nabi Muhammad meninggal, perempuan pergi ke masjid atau perempuan untuk keluar itu pasti ketika itu Aisyah melihat kondisi pada masa itu tidak memungkinkan untuk perempuan untuk pergi ke masjid.
sangat khawatir tentang tadi itu tabarruj, berhias diri. Berikutnya lagi, pada saat itu Rasulullah SAW yaqulu la tuqta'al aidi fis safar. Ini temporal juga. Temporal artinya waktu-waktu tergantung kondisi. Dalam penelitian Muhammad Mustafa Syalabi, ini ahli ulama-ulama fikih ya, mengatakan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit melakukan rasionalisasi. Artinya mengkonteskan sebuah nas dengan mengatakan sanksi-sanksi hukum had tidak boleh diterapkan di daerah perang karena khawatir yang dikenai saksi had dan tentara lain akan bergabung dengan kepada musuh. Jadi karena kondisi pada masa itu memberikan sanksi kepada Muslim, khawatir jangan sampai ini merusak citra Muslim. Jadi Islam itu terkesan sangat sadis. Jadi kalau kita berada bagi Zaid bin Sabit, janganlah menerapkan hukum itu di di daerah-daerah perang karena khawatir orang-orang tidak akan suka kepada Islam. Itu dikhawatirkan. Sangat betul apa yang dikatakan Zaid bin Sabit ini. Jadi ini pandangan-pandangan beliau untuk menerapkan jangan sampai terkesan bahwa Islam itu sangat kejam ketika menerapkan hukum Islam. Dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa para sahabat telah menangkap maksud dan inti dari pelarangan tersebut. Dalam bahaya menerapkan hukum secara sembarangan, harus sesuai kondisi sehingga tidak menimbulkan fitnah. Pada dasarnya penggunaan had juga sudah biasa terjadi dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, seperti hukum-hukum tentang wanita hamil. Oke, kelas. Jadi itulah gambarannya terkait masalah kritik matan. Jadi kalau teman-teman mengkritik matan, kita nggak perlu kitab. Kita hanya melihat apakah sesuai dengan Al-Quran apa tidak. Apakah logikanya masuk apa enggak. Apakah ada hadis yang kuat untuk ditandingin dengan itu. Kalau yang kuat itu lebih bagus dibanding atau lebih eh, bagus hadisnya atau lebih berbeda dengan hadis tersebut, maka Anda gunakan yang lebih kuat. Maka hadis yang tersebut yang Anda gunakan tadi bisa gugur. Dan ada kaidah-kaidahnya. Jangan sampai hadis tersebut tidak sesuai dengan ucapan Nabi. Kemudian ada juga hadis Nabi yang tercampur. Jika bercampur, maka wajib gak diterima. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah gambarannya terkait masalah ketikmatan. Sangat simpel. Tapi kalau diterapkan nanti kita terapkan minggu depan atau hari Jumat Minggu, kita lihat seperti apa menggunakan ketikmatan itu. Apakah ketikmatan itu bisa merubah hadis dari hadisnya sahih menjadi doif atau sebaliknya, atau lebih memperkuat seperti itu. Oke, tinggal 3 menit. Ada pertanyaan nggak terkait masalah ini? Nggak ada? Afwan, Bib. Oh ya, ada. Ibu Reni ada? Iya, mengenai nasi mansuh itu ya. Ya, bagaimana? Uh, itu kalau di dalam hadis berarti kan ada hukum yang dihapus. Nah, itu dihapusnya dengan hadis juga atau bisa juga dengan hukum yang di Al-Qur'an? Biasanya hadis yang dihapus itu dengan hadisnya juga. Tapi ada juga hadis dihapus oleh Al-Quran atau sebaliknya. Ada Al-Quran dihapus oleh hadis. Tergantung tempat turunnya. Nah, perlu ada pengetahuan sejarah untuk melihat kondisi di mana hadis itu berlaku. Ada beberapa hadis itu diterapkan di zaman itu masih berlaku.
tetapi tidak berlaku lagi di tempat lain. Contoh yang tadi, yang tentang masalah penerapan perempuan dilarang pergi ke masjid. Yang pertama masih diizinkan, tapi menurut Aisyah, hadis tersebut sudah nggak bisa dipakai lagi. Maka secara nggak langsung, ucapan Aisyah menghapus hadis tadi. Karena hadis tadi tidak bisa berlaku di tempatnya dia. Betul. Atau sebaliknya. Jadi hukum yang sifatnya, sebenarnya semua sifat hukum itu sifatnya zon ya, masih bisa ada pintu ijtihad. Sehingga perlu ada ulama-ulama yang memberikan ijtihad seperti itu. Nah, kalau untuk nasi masuk, sebaiknya kalau kita boleh yang dihapus, tergantung ayatnya yang mana. Apakah kayak tadi, la wasil waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi boleh dua-duanya. Tapi kebanyakan hadis itu, kalau dibandingkan antara hadis dan Al-Quran, masih lebih kuat Al-Quran. Karena Al-Quran sifatnya mutawatir, sifatnya qat'i. Kemudian kalau hadis itu sifatnya zonni. Nah, kapan Al-Quran berubah jadi zonni? Ketika ada beberapa ayat, misalnya tentang ayat tentang wudhu. Wudhu itu mengasuh kepala. Nah, di situ ada pintu jitihad masuk. Apakah membasuh sebagian kepala atau seluruh kepala? Seperti itu. Jadi kalau mau lihat nasi masuk, lihat ayatnya. Apakah ayatnya itu bisa dihapus atau tidak? Tapi hukumnya bisa terhapus, tapi ayatnya nggak dihapus. Seperti itu, Bu Dini. Mari. Syukran, Bib. Ya, ya. Oke, saya rasa cukup ya. Sudah jam 9 pas. Jadi ini pertemuan ke-10 kita. Insya Allah tinggal 2 pertemuan. Jadi pertemuan kedua ini nanti ke-11 tentang contoh ketikmatan. Yang ke-12 tentang pencarian seluruh hadis menggunakan kitab-kitab tersebut. Dan kita ambil contoh, selesai. Jadi teman-teman sudah tahu cara mengkritiknya, cara mengambil hukumnya seperti apa. Tapi ingat, ini kan kelas taharij. Jadi bukan kelas fikih, bukan kelas tafsir, atau bukan juga kelas sufi. Jadi kita hanya mentahrij hadis, meneliti hadisnya masuk akal apa tidak, sahih apa tidak. Jangan sampai apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu hadisnya tidak sesuai dengan konteks hadisnya. Seperti itu. Itulah fungsi ilmu ini. Seperti itu. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran jazilan, Habib. Ya, sama-sama. Jazakumullah, Habib. Jazakallah khair. Jazakumullah Afwan, Habib. afwan.